Anda kembali di Breaking News Indo News pemirsa bersama saya Nadia Valeri dan kita masih bergabung bersama politisi PKB Dita Indasari dan juga pengamat politik Ray Rangkuti. Saya sapa kembali. Assalamualaikum Mbak Dita, Bang Ray. Malam. Baik, Mbak Tia. melanjutkan perbincangan tadi mungkin yang Bang Ray sampaikan ada 8 poin perubahan begitu, agenda perubahan yang disampaikan oleh Ketua Umum PKB Caimin tadi kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun Bang Ray menilai nampaknya sulit untuk 8 poin ini bisa diakomodir. Kalau dari Mbak Dita sendiri dari PKB, jika nantinya 8 poin ini tidak diakomodir, apakah mungkin dari PKB sendiri bisa berkompromi hanya berapa poin yang bisa diakomodir oleh eh, pemerintahan dari Prabowo Gibran begitu, terutama tadi juga kalau terkait dengan oposisi dari Anies Muhaimin terhadap IKN yang tidak setuju akan dipindah ke sana. Kira-kira bagaimana? Apakah PKB bisa berkompromi atau lebih baik tidak bergabung sama sekali di pemerintahan Prabowo Gibran, Mbak Rita? Iya, ya. Jadi 8 perubahan itu adalah program ekonomi dan program politik. Mhm, Jadi ada demokrasi ekonomi dan demokrasi politik. Kita tadi juga minta kepada Pak Prabowo agar kebebasan berpendapat mhm. dan keterbukaan politik itu semacam harga mati lah. Jadi rakyat memang harus diberikan kebebasan untuk mengkritik pemerintah karena masyarakat kita sangat plural kan. Jadi Aha. perspektifnya berbeda-beda sehingga memang orang harus diberi kesempatan untuk berbicara tanpa rasa takut. Mhm. Yang kedua memang kita serius betul soal pemerintah menginisiasi pendidikan politik bersama partai tentu yang seluas-luasnya bagi masyarakat supaya rakyat ini tidak memilih berdasarkan keuntungan sesaat sementara. Jadi kita sudah harus belajar dari pemilu yang barusan dan pemilu-pemilu yang lalu bahwa kalau pemilihan politik didasarkan pada kepentingan sesaat, keuntungan sesaat, maka output dan outcome-nya jadi bermasalah semua gitu. Kualitasnya jadi buruk. Tidak sesuai lah dengan uh, tantangan yang kita hadapi gitu. Ya, kita sampaikan tadi ke Pak Prabowo dan PKB serius soal pendidikan politik itu. Kita sudah sedang mengagendakan pendidikan seluruh calon DPR dan DPRD terpilih di seluruh Indonesia soal 8 jalan perubahan ini. Jadi kita di internal juga serius, bukan hanya ngomong ke eksternal, ke Pak Prabowo minta agar ini diakomodasi, bukan. Tapi di internal kita berusaha jalankan itu juga. Karena kita tahu itu baik untuk ke depan ya. Dan kita juga introspeksi sebagai parpol, juga ada kontribusi tentu kita dalam kekeliruan-kekeliruan ini, tapi kita mau perbaiki itu. Dan tadi ya yang kami dapat dari Pak Prabowo itu sambutannya positif, responnya positif. Mhm. Jadi kita ingin sampaikan kepada konstituen juga, pada para pemilih bahwa apa yang memang bisa kami jalankan, apa yang mampu, apa yang mungkin, kami tetap jalankan 8 agenda perubahan. Semampu dan sebisa kita. Nah soal seberapa level komprominya, seberapa level toleransinya, Mhm. itu memang itu tadi. Ada proses internal, kita masih harus komunikasi dengan DPW dan DPC, Mhm. karena ini tadi yang seperti saya bilang akan mengikat dalam 5 tahun ke depan. Apapun keputusannya ya, kita akan harus komunikasikan juga dengan para ulama PKB ya, para kiai dan nyai. Itu penting sekali supaya ada restu dari mereka apapun pilihan nanti selama 6 bulan ini Mhm. sampai 20 Oktober kan. Oke. Kalau menimbang-nimbang mungkin Mbak Dita dengan di legislatif sendiri PKB punya 10,62% suara begitu. Akan lebih menguntungkan bergabung atau tidak bergabung mungkin ke pemerintahan nanti? Ataukah mungkin PKB sudah punya posisi kuat sebetulnya lebih ke arah mana? Kalau tadi Bang Ray menilai kalau melihat dari pertemuan tadi dan juga PKB punya posisi yang kuat dengan 8 agenda perubahan ini nampaknya kok PKB seperti posisinya tidak bergabung ke pemerintahan sama sekali. Lebih baik begitu. Ya, masing-masing kan punya plus dan minus, Mhm. tetapi begini, karena ini adalah 8 agenda perubahan, jikapun memang nanti ya, keputusannya adalah bergabung, Mhm. tentu harus ada juga tetap sikap kritis dari PKB Oke. ya terhadap pemerintahan di sana.
sikap kritis loh, sikap kritis yang membangun dan mengingatkan, bukan, apalagi DPR memang itu fungsinya kan, bukan sikap untuk menyerang atau mendiskreditkan. Dan ini kalau memang ini jalan yang diambil, tentu memang harus ada persyaratan itu, harus ada kemampuan itu juga di dalam internal kita untuk menangkap aspirasi dan memperjuangkannya semaksimal mungkin, terutama 8 agenda perubahan itu. Nah kalau opsinya belum bergabung atau menjadi penyeimbang, ya tentu akses terhadap pemenuhan aspirasi kita bisa jadi lebih berat, lebih sulit. Ya karena memang kita ada di luar, tidak ikut di dalam penentuan kebijakan. Jadi tapi bahwa posisi oposisi, penyeimbang ataupun ada di dalam itu sama-sama penting. Harus ada penyeimbang, harus ada oposisi, harus ada. Perlu itu supaya ada yang mengingatkan dan mengawal. Jadi tidak ada yang lebih mulia, dua-duanya mulia. Oke, sama saja. Apakah di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan sama saja ada plus minusnya. Tapi mungkin kalau di luar pemerintahan akan lebih sulit begitu untuk aspirasi dapat diterima dan diserap dengan baik. Saya kembalikan ke Bang Rey mungkin. Bang Rey, kalau Anda melihatnya, tadi kan berdasarkan analisa dari Bang Rey, ini dari parpol yang belum bergabung begitu di Koalisi Indonesia Maju, pengusung Prabowo Gibran, ini nampaknya lebih condong nantinya Prabowo akan merangkul ke arah PKB dan juga PKS begitu. Kalau Nasdem, tadi Bang Rey sebutkan sudah pasti mau, makanya ini nanti dikesampingkan dulu. Sementara untuk PDIP belum jelas begitu arahnya. Kalau Bang Rey sendiri melihat, apakah pasti Kim ini akan merangkul minimal satu lagi partai politik atau mereka bisa saja kemudian sudah puas begitu dengan 4 parpol saat ini dengan perolehan suara di legislatif ini sekitar 43,18%. Ataukah memang mereka akan menargetkan untuk bisa mencapai suara mayoritas 50%? Iya, kalau presiden terpilih belum move on, ya dia akan nyari-nyari terus dukungan gitu loh. Karena dia menganggap ini masih bersaing terus nih gitu kan, supaya persaingannya selesai, ya dia mau menarik partai-partai yang di luar itu untuk masuk ke dalam koalisinya gitu. Nah itu namanya presiden terpilih yang belum move on. Tapi kalau presiden terpilih itu move on, dia nggak perlu lagi nyari-nyari. Ya kan, pokoknya ada 4 partai politik yang dukung saya, dan kenyataannya dengan 4 partai itu, kemenangan saya di atas 58, sekian persen gitu. Selesai gitu, laksanakan aja gitu. Nah kira-kira begitu, itu kalau presidennya sudah move on. Tapi kalau move on, dia nganggap ini masih kompetisi terus nih gitu. Nah dia akan cari nih supaya tanda kutip ya yang berseberangan dengan dia itu dapat ditundukkan. Salah satu caranya ya ajak aja masuk ke dalam koalisi kita. Kalau masuk ke dalam koalisi kita kan selesai persaingannya kan, kira-kira gitu ya. Nah itu namanya presiden yang belum move on atau pemenang yang belum move on. Kalau selama ini kan selalu orang mengatakan ini kalah nggak pernah move on gitu. Jangan lupa loh yang menang juga ada yang belum move on dari kemenangan itu gitu. Yang masih takut-takut juga, padahal udah menang. Kemenangannya tinggi pula 58, sekian persen kan. Gitu. Pak Jokowi aja dulu nggak mampu sebesar itu gitu kan. Nah jadi, itu pertimbangannya gitu. Nah cuma tentu kalau pertimbangan pragmatisme, gitu, ya memang tidak bisa tidak. Pak Prabowo harus undang partai-partai ini gitu. Masuk ke dalam, kalau enggak ya beliau akan kesulitan. Siapa yang akan memastikan dana IKN itu akan diketok di DPR? Gitu. Belum tentu ada yang memastikannya kan gitu. Dan tentu aturan-aturan lain, kebijakan-kebijakan lain ya, termasuk di dalamnya misalnya soal anggaran makan siang lah misalnya. Nanti nggak disetujui oleh DPR bagaimana? Kan nggak jalan tuh anggaran gitu. Jadi memang mau tidak mau kalau dalam konteksnya itu ya Pak Prabowo harus mengundang lebih banyak lagi partai masuk ke dalam koalisinya gitu. Kalau konteksnya itu gitu. Nah cuma itu semua tentu mengabaikan apa yang disebut dengan realitas pemilih. Pemilihnya itu kan mengatakan supaya PKB, PKS, Nasdem, PD itu di luar aja. Pak Prabowo aja yang berkuasa gitu. Dan sebaliknya kan. Pemilihnya PKB, Nasdem, PKS dan PD mengatakan
Karena nggak menang ya otomatis ya amanah kami adalah sampai di situ aja gitu. Kan nggak ada amanahnya kalau nggak menang nanti cari koalisi lah gitu. Kan nggak ada juga gitu. Aha. Nah Artinya itu yang akan lebih terabaikan. Nah, cuma menguntungkan kan ya dalam Bang Rey? realitas. Akan Kenapa? lebih menguntungkan artinya kalau Prabowo merangkul minimal satu partai lagi begitulah dan di parlemen nanti Ya suaranya sebetulnya akan begini ya, mayoritas. kalau hitungannya politik Mhm, kelompok yang nguntungin, mhm, nguntunginnya kalau diajak. Tapi kalau untuk kepentingannya pendidikan politik seperti yang disebut oleh Dita tadi, mhm. ya itu nggak bagus Oke. gitu. Nah mestinya kependidikan politik yang diberi contoh kepada masyarakat itu, ya kalau Anda nggak mendapat mandat jadi eksekutif, ya legislatif. Mhm, Gitu. Kalau Anda mendapat di eksekutif, ya Anda di eksekutif gitu. Itu pendidikan politiknya. Karena sama-sama pentingnya itu tadi gitu kan. Nah, kalau mau itu ya pendidikan politik diutamakan, kepentingan bangsa diutamakan, ya itulah kepentingan bangsanya gitu. mhm. Nah, tapi kalau ditarik-tarik, ya saya sebutkan itu, ya itu kepentingan pragmatisme politik. Nggak ada berkaitan dengan pendidikan politik tuh yang begitu-begituan gitu. Justru mengabaikan pendidikan politik, tidak menghormati hak orang yang kalah. Gitu. Hak orang yang kalah itu kan yang berada di luar, bukan berada di dalam kan gitu. Jadi Mhm. kalau orang yang kalah itu tarik-tarik, artinya nggak dihormati tuh haknya gitu. Oke. Dan yang menang itu artinya nggak percaya diri dan Mhm, sebagainya gitu. Nah kalau konteksnya begitu. Nah di mana kita berpijak mestinya? Ya kalau saya berpijak di unsur pendidikan politiknya. mhm, Saya berpijak di unsur kepentingan nasionalnya. Apa kepentingan nasionalnya itu? Ya harus ada yang mengawal pemerintahan ini. Kan kita udah rasakan mhm. 5 tahun terakhir di era Pak Jokowi di mana kelihatan nggak ada posisi, ambiar, banyak sekali tuh yang ambiar. Demokrasi kita menurun, tadi seperti disebutkan oleh Mbak Dita gitu ya. Undang-undang bypass begitu aja. Bahkan aturan tentang pencapresan dan pencawapresan aja ya kejadian seperti yang kemarin gitu. Termasuk putusan MK kan. Mhm. Ya, putusan MK jadi aturan penetapan penerimaan calon wakil presiden dibuat setelah calonnya diterima dulu gitu loh. Mhm. Tapi oleh MK dibenarkan juga. Itu yang kita alami selama 5 tahun terakhir, 4 tahun terakhir ini gitu. Ketika oposisinya nggak terlalu kuat. Nah yang terjadi adalah ya itu tadi undang-undang omnibus law, KPK, Mhm. ya kan, undang-undang apa namanya itu KUHP gitu ya, undang-undang Mahkamah Konstitusi, undang-undang tentang apa namanya macam-macam Mhm. yang bypass begitu aja tuh, tidak memenuhi kualifikasi yang semestinya diatur di dalam undang-undang ya tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan kita gitu. Mhm. Nggak memenuhi kualifikasi itu karena apa? Karena pemerintahnya terlalu kuat didukung oleh ya 8 partai politik di parlemen. Akibatnya yang kita rasakan itu tadi, memang pembangunan fisiknya jalan. Tapi pembangunan ruhaninya bangsa kita merosot. Oke. Itu yang kita alami kan sebetulnya di era Orde Baru. Di era Mhm. Orde Baru itu demi jargon pembangunan, politik ditekan. Mhm. Ya, kalau kita masih mengatakan akan ada kebebasan macam-macam gitu. Ya, nah, itu yang kita alami 4 tahun terakhir di eranya Pak Jokowi kan. Aha. Lagi-lagi kan. Mhm. Dan kali pertama kita mendengar misalnya dalam survei itu, orang takut berbeda pendapat. Karena belum apa-apa, udah disebut mau mecah belah nih. Belum apa-apa, tadi seperti Pak Muhadi udah mengatakan kita, belum move on juga nih Rerang Putih. Aha. Jadi, Mhm. belum lagi loh Oke. ada Mhm. serangan-serangan buzzer macam-macam. Oke, artinya kalau misalkan nanti terbentuklah ini koalisi gemuk seperti yang sebelumnya sudah ada wacana begitu akan terbentuk koalisi gemuk, ini justru akan lebih merugikan begitu ya Bang Rey. Saya kembali ke Mbak Dita mungkin, Mbak Dita terakhir, kalau dari PKB sendiri, tadi kan Anda juga menyebut masih akan ada pembicaraan internal ke depannya, intinya PKB akan tetap eh, menjalankan begitu, masuk atau tidak ke pemerintahan. Ini juga akan tetap dijalankan di internal PKB, 8 poin agenda perubahan tadi yang disampaikan juga ke Prabowo Subianto. Mungkin agenda selanjutnya, Mbak Dita dari PKB sendiri, apa yang akan dibicarakan di internal partai ataupun sudah adakah agenda akan melakukan pertemuan selanjutnya, baik kepada Prabowo maupun Gibran atau parpol koalisi dari Koalisi Indonesia Maju ini? Ya, yang pertama jelas konsolidasi internal dulu, Mhm. Mbak. Jadi pertama konsolidasi internal itu untuk menyampaikan pentingnya para anggota DPRD dan terpilih
dan juga DPR PKB terpilih untuk memahami dan memperjuangkan 8 gagasan perubahan itu. Itu penting. Yang kedua adalah soal bagaimana posisi politik PKB terhadap pemerintahan, terhadap Pak Prabowo ya, terhadap Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Apakah bergabung atau bagaimana? Jadi itu 2 hal, kita harapkan bisa secepatnya. Jadi karena keputusan MK juga baru kan kemarin, kita tunggu sampai keputusan MK final kita terima, baru kita bisa konsolidasi internal. Mudah-mudahan minggu depan ya, itu bisa terwujud konsolidasi internal. Kan harus mengundang juga dari seluruh Indonesia secara fisik hadir ya. Itu memang butuh waktu. Tuh, nanti Ketum akan menyampaikan gagasan-gagasan ini, lalu meminta pendapat, nanti kemudian forum secara kolektif memutuskan. Baik, masih menunggu konsolidasi internal, mudah-mudahan bisa dilakukan secepatnya. Kalau target dari PKB sendiri, pekan depan ini akan dilakukan konsolidasi internal menanggapi ataupun menindaklanjuti pertemuan dengan Prabowo Subianto, Presiden terpilih tadi. Terima kasih banyak telah bergabung di Breaking News Indonews TV pada malam hari ini, Mbak Dita Indasari, politisi PKB, dan juga Bang Ray Rangkuti, pengamat politik. Sama-sama. Kita sama-sama nantikan bagaimana peta koalisi selanjutnya dan juga apa agenda safari politik Presiden dan Wapres terpilih ke depannya. Terima kasih, selamat malam, salam sehat, Mbak Dita, Bang Ray. Assalamualaikum. Sampai ketemu.